Bismillah, aku mau bantu jawab ya. Jadi ada yang komen, kan dimakamin tapi kok seumur hidup. Kalau di pemakaman pribadi yang kita beli itu ada fasilitas namanya free maintenance seumur hidup. Maksudnya apa? Kan ujung-ujungnya kita sudah dikubur. Kok maksudnya maintenance seumur hidup? Apa yang di maintenance? Apa yang dirawat? Jadi kalau kalian lihat kenapa sih pemakaman pribadi itu indah-indah, landscape-nya, rumputnya hijau-hijau, terus tertata dengan rapi, ada jalur setapak untuk peziarah jalan kaki sehingga menghindari makam ini terinjak-injak, menghindari juga makam ini tidak terawat. Ya karena ada biaya maintenance itu. Kalau kalian perhatikan, itu tuh harganya tuh kayak wah 200 juta, wah 300 juta. Tapi itu free maintenance-nya tuh ya sampai dunia ini berakhir gitu. Selama dunia ini masih ada, selama ada Al-Azhar itu masih ada yang bernafas, mereka harus men-take care semua yang ada di situ. Apa aja yang di-take care? Tanamannya, rumputnya harus disirami. Kalau ada peziarah yang datang, mereka tabur bunga. Kalau bunganya sudah nggak fresh, bunganya udah kering, kan itu jatuhnya mengotori kan. Itu diambilin sama mereka, diambilin, dibersihin lagi, rumputnya disiram, sehingga tetap menjaga apapun yang hidup di atas makam, maksudnya itu tanaman, itu tuh masih bisa hidup gitu, untuk tetap ya insya Allah berzikir untuk meringankan siksa kubur kita nanti. Dan di sini Fanny itu mau underline, belum tentu aku yang mempersiapkan seperti ini, aku tuh lebih mulia daripada kalian. Aku dijamin masuk surga langsung, aku dijamin terlewat dari siksa kubur. Aku gak pernah bilang itu ya, dan aku tidak menjamin itu semua. Karena aku tahu dosaku banyak, makanya aku mempersiapkan di tempat yang memang ada fasilitas lantunan murotal Qur'annya. Karena aku sadar aku gak punya keturunan yang bisa doain aku. Makanya sesedih itu sampai aku ngarep ke masjid deket pemakaman supaya murotalnya sampai kedengaran dari makam aku. Segitunya. Jadi again, mohon dipahami. Aku setuju banget sama pendapat kalian semua. Kita beda itu gak apa-apa, kita gak harus sama. Beda itu boleh. Oke, dan aku juga gak mau memaksakan keyakinan yang aku punya untuk kalian harus sama ya sama aku, keyakinan harus ini. Begitupun juga kalian gak bisa memaksakan apa yang kalian yakinin itu Fanny terapkan juga dalam hidup aku. Karena kita beda background, kita beda pola asuh, kita beda semuanya gitu loh. Jadi gak harus sama. Again, beda itu gak apa-apa, beda juga baik kok. Tadi ada yang bilang, Kak, kalau di kampung mah alhamdulillah aku dapatnya gratis. And I'm happy for you kalau kamu mendapatkan itu gratis. Dan jujur aku sebagai warga Jakarta kayak ingin mendapatkan privilege itu. Cuman hidupnya di Jakarta, hidupnya kerja Pak Su di Jakarta, kerjaku juga di Jakarta. Jadi sangat jauh sekali jangkauannya. Kalau misalnya kedukaan itu terjadi terus aku beli di kampung, misalnya jarak kampung 4 jam, 5 jam, itu sangat menyiksa gitu kan. Jadi orang bebas memilih, dan again aku memilih untuk membeli. Karena kalau di Jakarta itu lahannya sedikit, lahan pemakaman sedikit, populasinya banyak banget, jadi overpopulation. Sehingga kalau kalian pernah dengar kuburannya ditumpuk lah, kuburannya kegeser, kegusur, kuburannya hilang, gak ditemuin. Ya aku juga pernah dengar itu, makanya aku menghindari hal itu terjadi. Dan aku punya, Allah kasih privilege untuk memilih, ya kenapa enggak gitu loh. Again biasanya nih kalau lihat harga 300 juta, mending buat bangun masjid, mending buat beli rumah di kampung mewah. Ya gak apa-apa juga, gak salah juga kan, itu lagi pilihan. Kalau kamu punya uang segitu untuk memilih untuk membangun rumah di kampung atau memilih untuk membangun masjid, ya monggo silahkan gitu loh. Karena
again, kita nggak harus sama juga gitu loh. Dan aku tidak memaksakan apa yang aku imani harus kamu imani juga gitu loh. Jadi beda itu nggak apa-apa, nggak harus sama. Ada juga yang bilang, aduh sedih banget aku nggak bisa beli makam kayak kamu. Nggak apa-apa juga. Hey, aku juga nggak akan tahu aku itu meninggalnya kapan, di mana, kayak apa. Tapi yang penting aku tuh minimal udah prepare gitu loh. Kalaupun misalkan kasusnya aku sama Pak Su pindah ke Jepang dan berpulangnya di Jepang, ya tanah di Indonesia ini terserah aku, mau aku kasih ke mamaku, mau dijual lagi juga bisa. Jadi aku berharap Bestiana ini lebih lebih mengerti lah kalau sekarang ini kita itu nggak harus sama kok, dan boleh banget beda. Soalnya waktu kita tanda tangan perjanjian jual beli di Al Azhar ini, kalau kalian perhatiin, ada banget pasal-pasal kewajiban mereka, hak-hak yang kita dapat. Jadi itu sudah tertulis dan terakad. Dan menurut aku, Al-Azhar itu adalah lembaga yang sangat besar. Jadi nggak mungkin sekali mereka itu khianat ya, atau nggak amanah lah. Dan minimal aku sudah effort ya, aku udah effort karena aku tahu diri. Aku ini tidak punya siapa-siapa untuk aku andelin. Misalnya aku punya adik, terus aku bilang, nanti kamu urusin kuburan Cece ya, tiap Jumat tolong ya dibersihin ya. Ya nggak bisa seegois itu, kan adik aku punya keluarga, adik aku punya kerjaan, nggak bisa lah aku seselfish itu untuk memaksakan orang lain untuk menanggung hidup aku meskipun aku udah meninggal kok kesannya nyusahin kayak gitu. Semoga penjelasanku ini bisa dipahami ya Besti. Dan for your information, keluarga mama aku tuh kan Buddha. Jadi itu setahu aku pemakaman Buddha itu mahal. Yang dikubur petinya. Peti itu harganya macam-macam. Semakin kayunya jati, semakin bagus, semakin solid, semakin mahal. Belum tanahnya. Jadi makanya itu kemarin waktu kakekku meninggal, kakekku tuh lebih memilih dikremasi. Karena kremasi juga sebenarnya juga nggak murah juga, tapi lebih terjangkau lah daripada dikuburkan. Terus kalau kremasi itu kan tulangnya itu bisa dibawa ke rumah gitu. Jadi kalau di Jepang juga mama mertua aku tuh punya satu ruangan kayak altar. Di dalam altar itu ada abu-abu dan tulang-tulang dari bapaknya, ibunya, kakaknya. Jadi family itu ditumpuk di situ. Jadi kalau mereka mau sembahyang, ya tinggal datang ke altar itu, pasang dupa, selesai. Kalau Bestiannya tahu ya, keluarga aku tuh secampur itu. Jadi nenek aku Buddha, mama aku dulu Katolik, terus pernah masuk Hindu juga, dan sekarang mualaf Islam. Om aku Katolik ada, Kristen ada, oke? Dan mereka pun memilih untuk disemayamkan di tempat yang seiman. Kalau bisa, aku tidak membicarakan keadaan darurat ya. Mereka pun, jadi gini loh, agama yang saudara-saudaraku ini imani, mereka tuh bilang, ya kalau bisa di tempat yang seiman. Jadi kalau kakekku itu bersemayam, ya kalau bisa sama keluarga-keluarganya yang Buddha gitu. Kalaupun harus berdampingan, ya nggak apa-apa juga gitu. Mereka nggak menitik beratkan itu kok gitu. Dan aku pun di sini menghargai syariat mereka, dan mereka tanya ke aku, kalau Aling, aku dipanggilnya Aling di rumah, kalau Aling gimana? Kalau di Islam nggak boleh, di Islam itu harus sama, kalau bisa harus seiman juga sih sebenarnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nanti kasih tahu aja apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Mereka tuh malah seperti itu loh, kayak mereka paham kok kalau misalkan ada aturan atau ada perbedaan dan nggak harus sama pun nggak apa-apa. Aku emang lahir di keluarga yang mixed culture, Chinese, Indonesia, agamanya beda-beda, dan aku pun kalau melakukan amal jariah, aku nggak se-ekstrim itu kok. Apapun iman yang kamu anggap, kamu percaya,
aku pun juga nggak akan ganggu. Kalau aku bagi nasi, aku bilang nggak mungkin aku bilang agamamu apa mas, nasinya ini hanya untuk orang Islam aja ya. Ya nggak mungkin ta ya. Jadi mohon dipahami.